Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Endra Syaputra, selaku dosen pengantar manajemen dan teman-teman sekalian. Di pagi hari ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang motivasi dan kepemimpinan, yang dimana anggota kelompok ialah Elizabeth Saida Silaban, Risa Nabila Lesmana, Rizky Samora Mulyana, Angelina Sirpanggang, Ambrose Pereira, dan Intan Nurhab. Motivasi. Menurut Viktor Hofrum, motivasi ialah suatu akibat dari hasil yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang dengan memperkirakan bahwa apa yang dilakukan dapat mengarahkannya pada hasil yang diinginkan. Kedua, menurut Edwin B. Brifo, motivasi ialah suatu bentuk keahlian dalam mengarahkan seseorang pegawai atau sebuah organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam bekerja sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Tujuan motivasi ialah memberikan dorongan atau semangat terhadap bawahannya, meningkatkan produktivitas seorang pegawai dalam bekerja, mempertahankan tingkat loyalitas karyawan sehingga tetap bertahan dalam perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan untuk mengurangi angka absensi karyawan, menciptakan suasana kerja yang kondusif dan hubungan kerja yang baik antara rekan kerja, menjadikan karyawan lebih kreatif dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan kantor, terakhir menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi karyawannya terhadap tugas-tugas yang diterima. Fungsi motivasi menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Seseorang yang termotivasi akan menentukan upaya apa yang harus ditempuh agar tujuan semakin cepat tercapai. Menentukan arah yang ingin dicapai. Motivasi dapat memperlihatkan arah dan tujuan yang baik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menyeleksi perbuatan. Seseorang tertanam motivasi di dalam dirinya akan melakukan upaya tertentu dalam melakukan tindakan yang akan dilakukannya demi mencapai hasil yang diharapkan. Kepemimpinan. Perbedaan kepemimpinan dengan pemimpin. Kepemimpinan ialah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Pemimpin ialah seseorang yang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Tujuan adanya kepemimpinan: satu, mencapai tujuan. Tanpa ada satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai. Yang kedua, motivasi orang lain. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak berpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Tiga, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik. 4. Membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Tanpa ada tahapan-tahapan kerja, setiap anggota dalam organisasi tidak akan kebingungan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya. 5. Mengambil keputusan sama dengan kelompok. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga akan membantu mengambil setiap keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Hubungan kepemimpinan dan motivasi. Memotivasi bawahan agar dapat mencapai hasil yang memuaskan berarti memberi semangat untuk bekerja dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan keagamaan, di mana pemimpin berperan aktif terhadap kegiatan keagamaan serta memberikan pandangan dan ajaran mengenai kebenaran hakiki. Hal ini akan memberikan motivasi tersendiri bagi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena pegawai semakin memahami akan pentingnya suatu semangat dalam hidup, dengan kesadaran tersebut akan dapat menumbuhkan semangat dalam diri pegawai untuk melaksanakan persoalan-persoalan yang dihadapi guna mencapai kepuasan jiwanya. Demikian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.